Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori lokasi industri yang digagas oleh Alfred Weber. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Laras, Syahrir, Faras, Mutia, Agung, Henry, Lioner, dan Bella. Dalam video kali ini akan terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua prinsip dan asumsi, ketiga studi kasus, dan yang terakhir keempat yaitu kesimpulan. Teori lokasi industri Weber dikemukakan oleh seorang ekonom asal Jerman bernama Alfred Weber. Teori ini diperkenalkan melalui buku Theory of the Location of Industries yang ditulis pada tahun 1909 dan diterjemahkan pada tahun 1929. Teori lokasi industri Weber adalah teori yang memperhitungkan beberapa faktor spasial untuk menentukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk pembangunan pabrik. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri utamanya tergantung pada total biaya transportasi. Lokasi di mana total biaya transportasi minimum adalah lokasi yang identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Teori ini digambarkan dalam sebuah model segitiga dengan menghitung total biaya pengangkutan bahan mentah ke lokasi produksi dan produk dari lokasi produksi ke pasar. Teori Weber sendiri dibangun berdasarkan beberapa asumsi. Yang pertama, teori ini dapat terjadi pada pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan memiliki informasi yang sama dan tidak terdapat monopoli. Yang kedua, wilayah atau ruangnya bersifat homogen, di mana karakteristik ruangan bersifat seragam. Yang ketiga, tidak ada variasi signifikan atas tenaga kerja, pajak, dan peraturan. Yang keempat adalah bahan baku tersedia dalam jumlah yang memadai dengan harga dan kualitas yang sama. Yang kelima adalah tenaga kerja tersedia dengan kualitas yang sama. Dan yang keenam adalah perusahaan bertindak rasional di mana tujuannya adalah untuk meraih keuntungan yang terbesar. Selanjutnya, berdasarkan teori lokasi industri Weber, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi lokasi sebuah industri. Yang pertama adalah biaya transportasi. Biaya transportasi yang bertambah secara proporsional sesuai dengan jarak. Titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Selain jarak, biaya transportasi juga dipengaruhi oleh berat barang yang diangkut. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Semakin tinggi biaya tenaga kerja, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi pula. Hal-hal yang mempengaruhi biaya tenaga kerja diantaranya adalah upah, keterampilan, dan ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga adalah aglomerasi dan disaglomerasi. Industri-industri yang saling berdekatan akan mendorong terjadinya penggunaan sumber daya secara bersama-sama sehingga bisa meminimalisir biaya produksi. Selain faktor-faktor utama tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat menentukan lokasi sebuah pabrik atau industri, seperti peraturan pajak, ketersediaan modal, harga lahan, dan sebagainya. Dalam teori lokasi Weber, jenis bahan baku mempengaruhi penentuan lokasi industri. Terdapat 4 jenis bahan baku antara lain. Yang pertama, ubiquitous, di mana bahan baku ini tersedia di banyak tempat sehingga biaya transportasinya minimal. Contohnya, air dan listrik. Yang kedua, localized, di mana bahan baku ini hanya tersedia di lokasi tertentu sehingga membutuhkan biaya transportasi untuk pengangkutannya. Contohnya, batu bara. Yang ketiga, pure, di mana bahan baku ini tidak mengalami perubahan berat setelah diproduksi. Contohnya, kain menjadi pakaian. Yang keempat, gross, di mana bahan baku ini mengalami pengurangan berat setelah proses produksi. Contohnya, tebu menjadi gula. Pengaruh biaya transportasi bahan baku dan biaya transportasi produk jadi terhadap lokasi industri, teori Weber menggunakan indeks material. Apabila indeks material lebih besar dari 1, maka biaya transportasi bahan baku melebihi biaya transportasi produk jadi, sehingga lokasi industri dibangun mendekati bahan baku. Apabila indeks material kurang dari 1, maka biaya transportasi bahan baku lebih kecil dari biaya transportasi produk jadi, sehingga lokasi industri dibangun mendekati pasar. Pengukuran indeks material, jenis industri dapat dibagi menjadi 2, antara lain, yang pertama, weight losing industry, di mana industri ini berlokasi dekat dengan sumber bahan baku. Yang kedua, weight gaining industry, di mana industri ini berlokasi dekat dengan pasar. Secara spasial, teori Weber menggunakan konsep locational triangle untuk menggambarkan lokasi industri yang optimal berdasarkan lokasi bahan baku dan lokasi pasar. Transportasi bahan baku dan pasar memiliki nilai total yang sama, sehingga lokasi optimum berada di tengah-tengah pada jarak yang sama dengan lokasi industri. Gambar kedua menunjukkan biaya transportasi bahan baku lebih mahal daripada hasil industri, sehingga lokasi optimum industri berada di dekat bahan baku. Gambar ketiga menunjukkan biaya transportasi bahan jadi lebih mahal daripada bahan baku, sehingga lokasi optimum industri berada di dekat pasar.
Pembahasan di sini yaitu mengenai biaya transportasi bahan baku dan produk jadi dalam teori lokasi Weber. Pada intinya, perhitungan biaya transportasi total merupakan penjumlahan antara biaya transportasi bahan baku dan biaya transportasi produk jadi. Selanjutnya, di sini saya akan membagi kategori biaya transportasi menjadi 3 kasus. Pada kasus yang pertama, yaitu localized gross input, yang berarti industri ini menggunakan jenis bahan baku yang materialnya terdapat di tempat tertentu, sehingga membutuhkan pengangkutan material tersebut. Dan dalam proses pengolahan materialnya, mengalami penurunan berat atau massa jenis. Contoh industri terkait, yaitu industri pengolah kayu gelondongan menjadi papan, dan perusahaan kecil seperti jus jeruk. Jika dilihat dari grafik berikut, dapat disimpulkan bahwa industri yang akan lebih efisien jika beroperasi di sumber dekat bahan baku. Ya. Selanjutnya, kasus yang kedua ini yaitu localized pure input dan ubiquitous input. Yang artinya, industri ini menggunakan 2 jenis bahan baku. Industri 1 hanya terdapat di tempat tertentu dan tanpa mengalami penurunan massa jenis atau berat saat diproduksi. Sedangkan industri lainnya dapat memperoleh bahan baku di mana saja. Contoh industri terkait yaitu perusahaan soft drink dan minuman berkemasan. Jika dilihat di grafik berikut, dapat disimpulkan bahwa industri akan lebih efisien jika beroperasi di dekat sumber konsumen. Kemudian, kasus yang ketiga ini yaitu to localize pure input, yang artinya industri ini menggunakan 2 jenis bahan baku yang hanya berada di tempat tertentu dan sifatnya localized, tempatnya terpisah, dan tanpa mengalami penurunan massa jenis atau berat saat diproduksi. Sebagai contoh, suatu industri memerlukan 1 ton bahan baku pertama dan 1 ton juga bahan baku kedua untuk menghasilkan 2 ton produk jadi. Jarak bahan baku pertama ke pasar yaitu 3 mili. Begitu juga jarak bahan baku kedua. Sehingga jika ditotal, jarak antara bahan bakunya yaitu 6 mili. Jika dilihat dari grafik berikut, dapat disimpulkan bahwa industri akan lebih efisien jika beroperasi di pasar. Pendekatan lain dalam penentuan lokasi industri yaitu isotim dan isodapen. Jika terdapat lokasi bahan baku dan pasar yang tidak segaris. Perbedaannya yaitu isotim menunjukkan biaya transportasi dari atau menuju titik-titik dalam garis yang sama. Sedangkan isodapen menunjukkan hubungan titik-titik biaya transportasi total yang sama. Jika dilihat di grafik isotim dalam bentuk lingkaran berikut, lokasi industri di titik P merupakan pertemuan antara 3 singgung garis lingkaran antara lokasi bahan baku 1, bahan baku 2, dan pasar. Titik tersebut merupakan titik yang ideal dalam konsep isotim. Studi kasus yang pertama, kita membahas industri minyak goreng. Dalam kasus ini, terdapat 2 sumber bahan baku yang berasal dari perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Tulang Bawang. Sementara lokasi pasar berada di Kota Bandar Lampung yang berjarak 150 km dari perkebunan kelapa sawit. Dalam proses pengolahannya, 5 ton kelapa sawit dapat menghasilkan 1 ton minyak kelapa. Sehingga dengan demikian, bahan baku yang digunakan berkurang ketika diolah menjadi barang jadi atau disebut dengan gross materials. Lantas, di manakah lokasi industri yang paling optimal? Apakah kamu tahu? Di mana? Ayo katakan bersamaku. Di sini. Titik tengah antara 2 lokasi bahan baku menjadi lokasi paling optimal ditinjau dari teori lokasi Weber. Bahan baku dengan nilai IM yang tinggi idealnya memiliki lokasi industri di dekat sumber bahan baku agar biaya transportasi menjadi lebih murah. Untuk studi kasus 2 adalah industri anyaman tikar pandan di Kabupaten Lamongan. Bahan baku 1 dan bahan baku 2 diambil dari desa Candisari dan Pamutan yang berjarak masing-masing 5 dan 3 km dari lokasi industri di desa Ketenggaran. Untuk pasar berjarak 10 km dari industri. Bahan baku berupa tanaman pandan seberat sekitar 2000 kg dan produk berupa anyaman tikar seberat sekitar 700 kg. Berat bahan baku lebih besar daripada berat produk, sehingga bahan baku termasuk bahan baku gross. Kemudian, indeks material lebih dari 1, maka biaya transportasi bahan baku melebihi biaya transportasi produk jadi, sehingga lokasi industri mendekati bahan baku. Hal tersebut sesuai dengan keadaan industri ini dan sesuai dengan teori Weber. Fungsi Weber terhadap ilmu ekonomi spasial. Yang pertama adalah sebagai pencetus teori lokasi industri. Weber adalah seorang pemikir pertama yang memikirkan keterkaitan transportasi, bahan baku, dan tenaga kerja dalam pemilihan lokasi industri. Yang kedua, dijadikan acuan dalam pemilihan lokasi industri. Dengan adanya konsep segitiga lokasi atau locational triangle, kita dapat mengetahui lokasi yang paling optimum berdasarkan biaya transportasi, bahan baku, dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum.
tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Dengan dijadikannya suatu daerah sebagai lokasi industri, tentunya hal ini menghasilkan dampak positif. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan. Selain menghasilkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal, tentunya akan menarik tenaga kerja yang berasal dari luar daerah industri. Hal ini akan membawa dampak terhadap perkembangan daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, perdagangan, dan lain-lain. Tentunya dengan adanya pertumbuhan daerah akan meningkatkan kebutuhan utilitas. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan ruang dan sarana perkotaan seperti air bersih, tenaga listrik, sarana dan prasarana. Selanjutnya, dengan adanya tenaga kerja yang masuk dari luar daerah, tentunya menjadi potensi dan daya tarik bagi investor untuk mengalokasikan industri di wilayah tersebut. Namun demikian, lokasi yang saling berdekatan memberikan dampak terhadap aktivitas perkotaan dan masyarakat sekitarnya. Salah satu dampak proses produksi dan aktivitas industri yang dirasakan oleh masyarakat adalah dengan adanya limbah industri. Selanjutnya, kelebihan dari teori lokasi industri Weber yaitu 1. Pada kondisi tertentu, teori Weber masih berlaku. 2. Mempertimbangkan lokasi bahan baku dan pasar terhadap lokasi industri. Dan 3. Mempertimbangkan biaya transportasi paling minimum dengan keuntungan maksimal. Lalu, untuk kelemahannya yaitu 1. Cenderung sederhana dan statis karena tidak mempertimbangkan perubahan dari waktu ke waktu. 2. Tidak mempertimbangkan keragaman produk dan permintaan pasar. Dan 3. Tidak mempertimbangkan kondisi politik, stabilitas sosial, dan faktor budaya yang mungkin mempengaruhi lokasi industri. Terakhir, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan yaitu teori lokasi industri Alfred Weber merupakan teori yang memberikan dasar untuk pemahaman awal tentang faktor-faktor lokasi industri. Teori ini berfokus pada biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan aglomerasi. Seiring berjalannya waktu, banyak ahli ekonomi telah mengembangkan dan memperluas teori ini untuk mencakup faktor-faktor yang lebih kompleks dan dinamis. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.